Al-Maidah NIM B71219057 akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Teknik Hitobah. Yang pertama, apa saja syarat menjadi seorang khatib? Syarat menjadi seorang khatib yakni harus laki-laki, baligh, berpengetahuan luas, suci dari hadas dan najis, berdiri saat menyampaikan khutbah, menutup aurat, dan bersemangat dalam menyampaikan khutbah. Juga paham antara rukun dan sunnah dalam khutbah. Ke-12, apa yang Anda ketahui tentang intonasi dalam berpidato? Intonasi dalam berpidato yakni nada suara, irama bicara, entah itu cepat atau lambat, tinggi atau rendah dalam melafalkan kata-kata saat sedang berpidato. Intonasi dalam pidato sangatlah penting karena dapat menentukan ada tidaknya antusiasme dan emosi dalam menyampaikan pesan pidato pada jamaahnya. Nomor 19, apa pengertian gaya bahasa menurut Asmun Syukri? Gaya bahasa menurut Asmun Syukri yakni ciri khas pembicara dalam menyampaikan suatu pesan kepada pendengar yang meliputi gerakan tangan, gerakan anggota tubuh, mengerutkan kening, arah pandang, membaca teks pidato, dan lain sebagainya. Nomor 26, jelaskan langkah-langkah dalam mengevaluasi pidato. Langkah-langkah dalam mengevaluasi pidato antara lain, yang pertama, menetapkan standar berupa patokan garis-garis besar perencanaan pidato, baik mengenai tema, materi pidato, dan teknik penyampaian yang akan disesuaikan dengan kondisi objek yang akan dihadapi. Yang kedua, dengan mengadakan pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan objek, dengan mencari dan melihat tanggapan objek terhadap diri dai, sehingga pesan atau materi yang disampaikan dapat diketahui apakah mendapat tanggapan positif atau malah sebaliknya. Dan yang terakhir, dengan membandingkan pelaksanaan pidato dengan standarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan kasih sayangnya sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan hingga dapat berkumpul dalam majelis ini tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam tak luput dipanjatkan kepada beliau, junjungan kita, Nabi besar, Nabi akhir zaman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita semua dari kegelapan jahiliyah kepada jalan terang benderang yang dilimpahi rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang keutamaan ibadah kurban. Bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang memiliki banyak keutamaan dan makna yang istimewa. Bagi umat muslim yang mampu, mungkin bulan Dzulhijjah merupakan suatu kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan juga berkorban. Sedangkan bagi kita yang belum diberikan kesempatan oleh Allah atau dalam tanda kutip belum mampu, maka janganlah bersedih hati. Kita masih bisa melaksanakan ibadah lainnya seperti sholat Idul Adha, puasa, sedekah, dan berzikir. Siapapun bisa berkesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah dalam bentuk yang berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum berkorban adalah wajib bagi yang mampu. Menurut pendapat mayoritas ulama, hukum ibadah kurban adalah sunnah kifayah. Artinya tidak ada kewajiban yang menuntut kita setiap orang muslim untuk melakukannya jika ada muslim lain yang lebih mampu. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nabi SAW juga mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Menurut Nabi Muhammad SAW, ibadah korban hukumnya sunnah, muakkad atau sunnah yang dikuatkan.
Namun, menurut Imam Abu Hanifah, ibadah korban hukumnya wajib dilakukan bagi penduduk yang mampu dan tidak dalam keadaan safar atau bepergian. Berkorban adalah sebuah bentuk kepasrahan seorang hamba kepada Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Berkorban juga merupakan bentuk syukur dan berserah diri. Dalam suatu riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada suatu amalan yang diperbuat manusia pada hari raya korban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan korban. Sesungguhnya hewan korban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulu kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah korban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka tenangkanlah jiwa dan berkorbanlah." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah korban adalah salah satu ibadah tahunan bagi umat Islam yang sangat dianjurkan, terutama bagi kita yang memiliki kemampuan secara material. Di balik perintah untuk melakukan ibadah ini, tentu saja banyak sekali keutamaannya dan hikmah yang akan kita dapatkan jika melaksanakannya. Lantas, apa saja manfaat dan keutamaan berkorban bagi muslim? Yang pertama, dapat mendekatkan diri kepada Allah. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27 yang artinya, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Yang kedua, dengan berkorban kita mencerminkan sikap patuh dan taat. Yang ketiga, sebagai saksi amal di hadapan Allah SWT kelak. Yang keempat, menunjukkan identitas kita sebagai muslim dan muslimah. Yang kelima, meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti yang kita ketahui bahwa ibadah korban merupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana saat itu Allah SWT memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya Ismail alaihissalam sebagai tebusan. Dan yang terakhir, untuk menebar kebaikan dan manfaat untuk banyak orang. Di sisi lain, ibadah korban adalah ibadah yang dapat kita lakukan untuk menebar kebaikan dan manfaat untuk banyak orang yang jarang mendapatkan gizi baik dalam makanan. Adanya daging korban yang dibagikan untuk masyarakat yang membutuhkan menjadi sebuah pelipur lara dan kenikmatan dalam makanan yang mungkin hanya bisa mereka rasakan saat Idul Adha saja. Semoga apa yang kita lakukan pada korban tahun ini diterima Allah SWT dan menjadi amal jariah kita di akhirat kelak. Amin. Dan semoga kita semua mendapat kesempatan untuk melakukan ibadah ini di kemudian hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tatkala terdapat ucapan atau perbuatan saya yang salah atau menyakiti hati saudara baik disengaja atau tidak. Saya mengucapkan maaf atas ketidakperdayaan saya dalam mengatur dan menghendaki tutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam